Halo, selamat siang. Udah Siang, Pak. kelasnya? Siang, Siang, Kak. Pak. Oke. Ah, ya, sambil nunggu yang lain juga, kita mulai aja dulu dengan pengantarnya ya. Jadi, seperti yang sudah kita jelaskan di minggu lalu, kita hari ini akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan skill data analytics, tapi tetap dianggap suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang data scientist, yaitu etika data. Jadi, kalau kita bicara etika ya kan, teman-teman pasti ingat film Spider-Man. Teman-teman ingat apa yang dikatakan omnya Peter Parker ketika dia mati. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Quotes-nya terkenal banget. Masa belum ada yang pernah nonton Spider-Man di sini? Lupa, Pak, udah lama. Ah, buset. Setua apa sih kalian? Ingat ketika Uncle Ben mati ya kan? Yang dia bilang ke Peter Parker adalah with great power comes great responsibility. Kalau kita punya kekuatan yang besar, kita juga punya tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab kita adalah untuk menggunakan kekuatan itu dengan secara etis, dengan secara bijak. Kalau kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, jangan jadi semena-mena, ya kan? Tapi jadilah adil. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, etika datanya juga kurang lebih sama, ya kan? Kita udah berkali-kali bilang kan bahwa data is oil. Data itu adalah minyak, ya kan? Dia adalah sebuah power yang membuat banyak perusahaan jadi kaya. Gitu kan? Dan kita di pertemuan kali ini akan ngebahas secara detail, gitu kan, tentang kenapa sih penting banget untuk kita menggunakan data secara etis, selain untuk supaya kita bisa menjadi bijak, tapi kita juga akan menjelaskan kenapa ini penting untuk melindungi kita dari perusahaan-perusahaan, dari entitas-entitas lain yang menggunakan data dengan tidak etis, dengan tidak semestinya. Itu akan menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini tentang data dan etika. Ya, tapi sebelum kita lanjut lebih lanjut pertemuan kali ini. Oh, nggak ada suara. Sangat bernilai tinggi bagi orang yang ingin menjual sesuatu kepadamu. Orang-orang yang ingin memperkirakan perilakumu. Orang-orang yang ingin tahu semua tentang kamu. Temuilah pemegang kendali data. Pemegang kendali atas data adalah arsitek dan admin dari perangkat, sistem operasi, dan aplikasi yang kamu gunakan. Pada dasarnya, mereka mengikuti kamu baik online maupun offline. Termasuk perusahaan dan pemerintah yang berinteraksi dengan kamu atas sepengetahuanmu. Dan juga mereka yang tak pernah kamu tahu. Kadang-kadang mereka mengambil datamu dengan kolom periksa atau setting privasi. Kadang-kadang mereka memperolehnya melalui hal-hal yang kamu diam-diam melibatkan informasi yang keluar mengenai kamu yang bahkan kamu tak pernah tahu. Semua ini dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan sejumlah besar laporan untuk dijual dan dibagikan menurut keinginan mereka. Karena di mata mereka, mereka memiliki kamu. Disinilah undang-undang mengenai perlindungan data berperan. Undang-undang perlindungan data didesain untuk melindungi data pribadimu dan hak-hak kamu untuk tahu apa yang terjadi dengan data-data itu. Ini mengenai melindungi data dari semua pihak yang menginginkannya dan melindunginya dari penyalahgunaan. Tapi, hal ini lebih kuat dan kompleks dari yang kamu mungkin pikirkan. Perlindungan hukum atas data di seluruh dunia sangat beragam. Lebih dari 100 negara telah menerapkan berbagai tingkat hukum perlindungan data. Tetapi, semua itu tidak selamanya mencakup setiap sektor bisnis atau fungsi pemerintah. Dan karena informasi bergerak ke seluruh dunia melalui network yang tak terbatas, bahkan jika kamu hidup di suatu tempat di mana data dilindungi,
data itu kemungkinan besar akan berakhir di negara-negara yang memiliki hukum yang berbeda, atau bahkan tidak ada peraturan sama sekali. Artinya, jika hak kamu dilanggar, kamu tidak akan mendapat pemulihan. Hal ini menjangkau area kompleksitas baru ketika kamu sadar bahwa hampir seluruh informasi dunia melewati pusat kendali teknologi, dan hampir semuanya terletak di Amerika dan berada di bawah hukum Amerika. Yang bukan warga negara Amerika tidak memiliki hak sama sekali. Kenyataannya, industri Amerika membelanjakan uang dalam jumlah yang luar biasa di seluruh dunia untuk melobi supaya perlindungan datamu dapat dilemahkan. Singkatnya, mereka tahu bahwa lebih banyak hak yang kamu punya, lebih besar kontrol yang kamu miliki, dan lebih kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari data kamu. Dan hal ini kerap berlaku juga terhadap pemerintah, sebab perlindunganmu membatasi kontrol mereka atas dirimu dan datamu. Hukum perlindungan data diperlukan untuk menghindarkan semua ini terjadi. Hal itu diperlukan agar tidak ada database rahasia dan tujuan pendataan dan penggunaan data diatur spesifik pada kurun waktu tertentu dan tidak diperpanjang. Hanya data yang penting yang harus dikumpulkan, dan data itu harus selalu diupdate, aman, dan dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan. Tidak ada informasi yang dapat disalurkan tanpa persetujuan. Sama pentingnya, kita harus dapat mengakses informasi kita dan hak untuk mempertanyakan apa yang disimpan dan untuk meminta penghapusan, perubahan, atau modifikasi kapan saja di waktu yang kita tetapkan. Seluruh hak-hak ini sangat penting, tetapi potongan akhir yang penting dari puzzle perlindungan privasi adalah adanya akuntabilitas yang terus-menerus. Kita memerlukan sebuah regulator independen yang kepadanya kita dapat mengajukan tuntutan, yang dapat melakukan investigasi, dan yang dapat melaksanakan keputusan yang berlawanan dengan organisasi. Oleh karena itulah, Privacy International bekerja untuk melindungi hak-hak kamu. Ya, jadi tadi itu adalah video dari Privacy International. Privacy International itu adalah sebuah NGO internasional yang mengadvokasi tentang kebijakan privasi data. Jadi tadi disampaikan di situ kan bahwa yang namanya data itu dikumpulkan oleh banyak perusahaan, dan setiap negara itu pasti punya hukum perlindungan data yang beda-beda. Cuma yang jadi masalah kan data di satu negara itu kemudian bisa ditransfer ke negara lain, di mana negara lain itu mungkin perlindungan datanya nggak sebegitu kuat, ya kan? Dan itu jadi masalah gitu kan. Nah, Privacy International ini adalah sebuah NGO yang memang bergerak untuk memastikan gitu kan, mengadvokasi agar semua negara-negara di dunia memiliki standar perlindungan data yang paling enggak sama gitu kan. Sehingga jadinya tidak ada penyalahgunaan data. Itu memang idealnya gitu kan. Nah, video ini sendiri memang lebih menggunakan pendekatan rasa takut. Jadi kayak dia pengen nakut-nakutin kalian sini kan, bahwa yang namanya perusahaan-perusahaan itu ada banyak sekali dan mereka mengawasi kamu, mereka mengambil data kamu, mereka mencuri data kamu dan memanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin berlawanan dengan kepentingannya kamu. Itu apa yang mereka sampaikan di situ ya kan. Nah, tapi kita sebagai data scientist, kalau saya ingin menyampaikan, pendekatan kita terhadap privasi data itu seharusnya bukan fear ya, bukan takut gitu kan. Bukan jadi kita kemudian takut terhadap perampasan data, takut terhadap penyalahgunaan data. Sehingga akhirnya kita memutuskan untuk uninstall semua aplikasi, kita nggak menggunakan HP, kita nggak menggunakan komputer, kita udah kembali ke zaman batu. Bukan seperti itu seharusnya stance-nya kita. Tapi kita harus melihat bahwa data pribadi kita itu adalah sesuatu yang sifatnya berharga. Seperti uang, gitu kan. Ini adalah sumber daya kita, ini adalah kekayaan kita, ya kan. Jadi artinya kalau kita ingin menggunakan data pribadi, kita ingin memberikan data kita kepada orang lain, kita harus paling enggak ya, anggap itu sebagai sebuah pertukaran, ya kan. Apa yang kita berikan, apa yang kita dapat, itu kita pertimbangkan. Jadi sehingga ya itu tadi kita lebih aware, lebih sadar terhadap bagaimana resiko, bagaimana penggunaan data kita nanti ke depannya. Itu yang ingin ditegaskan di awal. Jadi jangan terlalu takut intinya pada soal privasi data ini, jangan jadi kayak semacam paranoid gitu, ketakutan dan semua data gitu.
Nah, ada yang berpendapat dari teman-teman di sini terkait dengan videonya tadi? Ini sebagai pengantar dulu. Ada yang punya pengalaman terkait dengan kebocoran data, privasi data. Apakah ada pernah mengalami datanya dibocorkan di internet dan jadi pembicaraan di internet? Silakan, ada yang mau berpendapat terkait dengan isu privasi data? Oke, kalau nggak ada, nah kita masuk ke materinya sekarang ya kan. Jadi kan tadi udah bahas sedikit tentang privasi data kan. Ini berkaitan langsung dengan etika data. Karena pemahaman tentang etika data itu berfungsi baik secara internal maupun eksternal. Dia berfungsi untuk melindungi kita dari penyalahgunaan data oleh orang lain, tapi pada saat yang sama, pemahaman tentang etika data juga membantu kita untuk lebih bijak dalam hal menyikapi data, sehingga kita bisa terhindar dari merugikan haknya orang lain. Dengan kata lain, dengan kita memahami etika data, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga kita akan bisa melindungi haknya orang lain. Itu adalah yang kita bahas di sini dalam pertemuan kali ini. Nah, pertama, kita akan membahas tentang bagaimana etika data itu dapat melindungi kita dari penyalahgunaan data. Jadi kan kita harus sampaikan berkali-kali kan dalam mata kuliah ini. Ini adalah sebuah headline yang dibuat oleh The Economist pada tahun 2017 yang dia mengatakan bahwa sumber daya alam yang paling berharga di dunia sekarang ini itu udah bukan lagi minyak, tapi data. Nah, gambar karikatur ini menggambarkan kurang lebih secara harafiah ya kan, apa yang dimaksud dengan data is oil gitu. Jadi mereka menyebabkan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, dan Uber gini, itu seperti kayak ibaratnya kilang minyak gitu kan di tengah laut, tapi bukan minyak yang mereka tambang, tapi yang mereka tambang adalah data. Dan mereka kemudian merefine, ya kan, mereka memurnikan data ini, mengolahnya menjadi sesuatu yang kemudian membuat mereka menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Google menggunakan data dari search engine, dari aplikasi Android untuk memantau perilaku penggunanya supaya dia bisa tahu seperti apa sih profil penggunanya dan kemudian dia menarget orang-orang itu dengan iklan yang mana iklannya kemudian dijual ya, kepada perusahaan-perusahaan pengiklan lainnya. Facebook juga kurang lebih sama, Amazon juga kurang lebih sama. Perilakunya semua sama di sini kan. Mereka memiliki semacam sistem untuk mengotomatisasi pengumpulan data sehingga mereka dapat setiap saat mengumpulkan data terus-menerus dan mereka punya tim yang sangat kuat untuk mengolah datanya ini. Jadi mereka nggak cuma mengumpulkan data, tapi juga mengolah datanya itu menjadi produk yang bernilai. Itu yang bikin mereka menjadi kaya, gitu kan. Tapi pada prakteknya juga kan yang namanya miliarder ya kan. Sebuah perusahaan, seorang individu itu bisa jadi miliarder, bisa jadi triliunan orangnya, value-nya, nilainya. Itu biasanya sih nggak mungkin secara jujur semuanya. Ya jujur-jujur aja gitu kan. Kayak ibaratnya teman-teman nanti kan ketika lulus gitu kan, di lapangan pekerjaan sekarang, biasanya pekerjaan yang entry level itu gajinya antara 3 sampai 5 juta. Gitu. Kalau udah agak setahun pengalaman, naik itu jadi 7 juta, 8 juta. Untuk bisa jadi sampai miliarder, bisa menjadi seorang bilioner, itu butuh waktu berapa lama kalau misalnya gaji 7 juta per bulan. Itu bisa miliaran tahun gitu kan. Sangat jauh lah kita kan ibaratnya dari miliarder ini. Jadi kayak ibaratnya adalah orang-orang yang menjadi miliarder itu udah pasti melakukan cara-cara yang mungkin tidak melanggar hukum, tapi melanggar etika itu bisa sangat terjadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama kan. Kalau teman-teman lihat video tadi, itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi kaya karena data ini, itu mereka kebanyakan nggak diikat oleh kewajiban hukum untuk melindungi Anda, untuk melindungi atau memastikan data Anda digunakan secara semestinya. Ini karena kebanyakan perusahaan-perusahaan tadi itu lokasinya ada di luar, ada di Amerika Serikat. Akhirnya apa? Kalau kalian yang tinggal di luar Amerika Serikat, kita nggak bisa menuntut Facebook, Google, atau Amazon kalau misalnya data kita disalahgunakan. Jadi kalau misalnya Google mengalami kebocoran data, ya kita nggak bisa gitu kan. Sebagai warga Indonesia datang ke Amerika untuk kemudian nuntut Google gitu kan. Bisa, tapi ya sangat costly kan, sangat mahal sekali. Kayak nggak worth it, nggak worth your time untuk melakukan itu. Akhirnya apa?
Yang harus dilakukan adalah pemerintah Indonesia harus turun tangan dan memastikan perusahaan-perusahaan mematuhi hukum Indonesia. Tapi pertanyaannya kan lagi-lagi kan, emang hukum Indonesia soal perlindungan data pribadi udah lumayan bagus gitu kan? Apakah udah layak gitu kan? Udah cukup adequate untuk melindungi data pribadinya kita? Ada punya pendapat nggak kira-kira terkait dengan hukum perlindungan data pribadi Indonesia? Kalian merasa terlindungi nggak sih sebagai pengguna uh, nggak ada? Dan ini direkam kuliahnya ya kan? Apakah kalian merasa aman di sini? Pertanyaannya saya gitu. Apakah kalian yakin gitu kan, secara tidak melanggar hukum dan sebagainya? Kalian bisa yakin atau enggak tepatnya ketika data kalian diambil? Apa perasaan kalian di sini kan? Ketika kalian browsing internet, lihat-lihat video gitu kan, dan ada yang ngambil data kalian, apa perasaan kalian di situ? Seperti apa yang kalian akan rasakan? Hmm, aman-aman aja kan? Oke. Kita harus menjelaskan, ini data dikumpulkan kan data untuk melindungi diri kita sendiri, maka kita harus memastikan ketika kita mengisi survei, ketika kita merasa data kita diambil, kita menggunakan sebuah aplikasi entah berbagai yang mengadakan survei tersebut itu sudah meminta izin kita untuk mengumpulkan data kita. Itu satu, kita pastikan terlebih dahulu. Dan biasanya kalau perusahaan seperti Google, Facebook, dan lain itu sudah cukup pintar gitu kan. Jadi mereka pasti ada punya yang namanya term of service. Mereka punya yang namanya tadi peraturan penggunaan layanan. Dan itu sebelum kalian sign up, sebelum kalian mendaftar di layanan mereka, itu pasti akan ditanyakan terlebih dahulu, apakah kamu setuju atau enggak ketika data kamu diambil. Nah, itu persetujuan, nomor satu. Nah, yang kedua adalah ketika mengumpulkan data, kita harus menghindari mengumpulkan terlalu banyak data yang nggak diperlukan. Dan kemudian kita juga harus bisa menghapus dan mengacukan data ketika data itu nggak lagi digunakan. Artinya apa? Ini kan yang menjadi masalah ya kan dalam pengumpulan data hari ini, praktiknya adalah semua terotomatisasi, semua udah dipastikan gitu kan, kayak apapun yang kalian lakukan di internet itu semua akan diambil datanya gitu kan. Padahal nggak semuanya itu mungkin dibutuhkan oleh perusahaan yang ambil datanya sendiri. Kayak apakah perusahaan itu membutuhkan data nomor telepon kamu? Apakah perusahaan membutuhkan data nomor kandung ibu kamu? Apakah perusahaan membutuhkan nomor KTP-nya kamu? Kalau misalnya kamu menggunakan layanan dan itu tiga hal itu diminta, stop. Jangan lanjut lagi. Karena nama lengkap, nama ibu kandung, nomor KTP itu udah sebuah tiga requirement yang dibutuhkan bank untuk kemudian mengakses rekening. Jadi kalau kalian menggunakan sebuah layanan dan ada mereka diminta tiga informasi itu, ya jelas mereka punya niat jahat di sini kan. Entah mereka pengen membobol rekening kalian atau mereka pengen membuka rekening atas nama kalian dan melakukan tindak kejahatan di sana. Itu contoh gitu kan. Bagaimana terkadang gitu kan informasi-informasi yang nggak dibutuhkan itu juga kadang diambil. Jadi ya cara kita melindungi diri kita sendiri adalah jangan menyediakan informasi terberlebihan juga. Kalau misalnya kalian tahu bahwa sebuah aplikasi, sebuah layanan mengumpulkan data terlalu banyak dan terlalu baik, sifatnya terlalu identify, terlalu pribadi,
yang bisa membuat kalian dikenali, membuat kalian identifiable, itu sebaiknya hentikan. Jangan menggunakan lagi gitu kan. Dan biasanya sini cukup aman ya kan, kalau dalam menggunakan layanan-layanan sifatnya mainstream gitu kan, itu sudah cukup, mereka etikanya lumayan bagus di sana kan. Mereka gak akan mengumpulkan data yang seperti itu sifatnya. Mereka paling hanya mengumpulkan data sifatnya perilaku, data yang sifatnya adalah kebiasaan gitu kan. Kalian jam berapa membuka layanannya, sampai jam berapa kalian berarti sebagainya. Tapi kalau ada sebuah layanan, sebuah aplikasi, sebuah game gitu kan, informasi pribadi, nah itu harus dihindarin gitu kan. Dan juga kadang-kadang survei melakukan hal seperti ini gitu kan. Kadang-kadang orang bikin survei asal aja, pertanyaan semua dimasukin. Mereka nanya alamat, nama lengkap, nomor HP dan sebagainya. Yang mana mereka nggak butuh sebenarnya gitu kan. Tapi kalau mereka udah punya datanya itu, kita bisa apa gitu kan kadang-kadang. Nah, kalau sebuah lembaga atau perusahaan yang punya etika yang baik dalam hal data, maka mereka akan mengizinkan kalian sebagai pemilik data untuk merequest kepada mereka untuk menghapus datanya kalian. Artinya apa gitu kan? Misalnya kayak Facebook sekalipun, sebenarnya mereka udah terikat sama aturan seperti ini. Artinya adalah kalau misalnya kalian mau merequest ke Facebook supaya tolong dong hapus semua data saya di www.facebook.com, kalian bisa sebenarnya mengajukan hal seperti itu karena Facebook terikat oleh hukum di Amerika Serikat, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi tadi kan masalahnya adalah Facebook di Amerika Serikat gitu kan. Jadi artinya adalah walaupun mereka bisa gitu kan menerima request seperti itu, mereka nggak punya kewajiban untuk memenuhinya. Kecuali di Indonesia diwajibkan juga. Misalnya Indonesia turun tangan bilang bahwa Facebook nggak boleh beroperasi kecuali mereka mematuhi undang-undang Indonesia soal perlindungan data pribadi. Jadi Facebook nggak boleh tadi kan kalau misalnya menolak ada request dari penggunanya atau penghapus datanya, itu nggak bisa ditolak. Kalau udah dipastikan seperti itu, maka kita aman gitu kan paling nggak. Selama itu belum, artinya itu tadi Facebook nggak punya kewajiban sebenarnya mematuhi itu tadi. Jadi itu tadi kan dalam artian kalau kita ingin melindungi diri kita sendiri, kita harus tahu dulu gitu kan kebijakan perusahaannya itu terkait dengan penyimpanan data. Kita bisa apa enggak meminta data kita dihapus? Kita bisa nggak meminta untuk mengakses data pribadinya kita? Artinya apa? Kita bisa nggak memastikan data pribadi kita tetap menjadi milik kita sebagai pemilik data? Bahwa Facebook hanya meminjam data kita untuk kemudian mengimprove user interface mereka, meningkatkan layanan mereka dan sebagainya. Tetap pemilik data tetap kita. Apakah ada seperti itu atau enggak? Kita tanyakan itu terlebih dahulu dalam hal teknik layanan. Kalau memang belum, sebaiknya pikir-pikir lagi gitu kan, apakah worth it jika kita memberikan data pribadi kita ke layanan seperti ini. Dan terakhir tentu saja juga dalam hal penyimpanan data, sebuah perusahaan, sebuah lembaga yang memiliki etika dalam hal penggunaan data itu pasti harus bisa menjaga kerahasiaan data dan mereka punya sistem security yang mapan, ada real time monitoring sehingga kalau ada kebocoran data itu bisa langsung dipantau terjadinya kapan, jam berapa, apa aja yang bocor. Dan mereka udah siap punya kebijakan bertanggung jawab, pengganti rugian dan sebagainya untuk bisa memastikan ya ini tadi nggak terulang kejadian seperti ini. Karena kalau misalnya kayak Tokopedia kan yang terakhir itu mengalami kebocoran data gitu kan, itu langsung hilang kan kepercayaannya kan publik terhadap Tokopedia. Maka agak turun penggunaannya. Walaupun akhirnya juga balik lagi karena ya itu tadi kan mereka akhirnya berhasil meningkatkan kepercayaannya lagi kan bahwa ya tetap aja Tokopedia ya akhirnya digunakan masyarakat Indonesia karena memang itu salah satu yang paling bisa dibilang nyaman, convenient untuk kita beli-beli barang. Tapi dalam perlindungan data kita juga harus hati-hati di situ. Ini tiga hal ini intinya adalah penggunaan data. Pertama ada persetujuan, consent, ya kan? Persetujuan. Apakah pengguna ditanyai persetujuannya dalam pengambilan data? Yang kedua adalah apakah datanya ini sifatnya kalau pribadi atau enggak, dan apakah dia bisa dihapus atau enggak. Dan terakhir, apakah si perusahaannya ini punya sistem keamanan yang mapan, bisa menjamin keamanan dan kerahasiaan data kalian supaya tidak tersebar ke pihak-pihak yang lainnya. Karena yang paling mengkhawatirkan ketika dalam hal data pribadi, mungkin yang mengumpulkan datanya itu nggak menyalahgunakan data kalian, tapi bisa jadi mereka mengalami kebocoran sehingga itu jatuh ke pihak yang nggak bertanggung jawab. Jadi yang paling mengkhawatirkan sebenarnya dalam hal isu perlindungan data pribadi ini. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan etika penggunaan data, terkait dengan tiga prinsipnya ini? Apakah ada yang ingin komentarin dari teman-teman? Silakan.
Apakah cukup jelas penjelasannya ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kita sekarang masuk ke studi kasus ya. Jadi ada yang pernah nonton film The Great Hack di Netflix? Belum pernah, Pak. Belum, Belum Pak. pernah, Pak. Belum. Saya pernah dengar film ini? Belum pernah dengar. Belum, Pak. Oke. Jadi ini ada tugas buat teman-teman nantinya ya, untuk nonton film ini dan bikin review tentang filmnya. Terus sekarang saya akan sedikit memberikan ringkasan tentang film ini. Jadi film ini itu menceritakan sebuah dokumenter ya. Dia mendokumentasikan sebuah perusahaan konsultan asal Amerika Serikat, namanya Cambridge Analytica atau CA. Nah, Cambridge Analytica ini terbukti melakukan konspirasi dengan Facebook untuk mengumpulkan data pribadi pengguna secara tanpa izin. Jadi mereka menutup-nutupi pengumpulan datanya itu dengan sifatnya itu kuis kepribadian. Jadi kayak mereka kayak kuis-kuis lucu-lucuan gitu lah, kayak kepribadian mereka gitu. Kayak kalau kalian nemuin kasus kayak gini, kalian akan melakukan seperti apa? Kalau kalian dihadapkan pada seperti ini, kalian akan melakukan apa? Jadi kayak sifatnya kayak soal untuk menguji kepribadian gitu kan. Kepribadian kamu lucu, kepribadian kamu asik, kepribadian kamu apa gitu kan. Mereka membuat semacam survei seru-seruan seperti itu. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah mengumpulkan data kepribadian pengguna untuk kemudian menarget pengguna-pengguna yang gampang dipengaruhi. Tujuannya apa? Memenangkan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil mempengaruhi paling enggak sekitar 20% pemilih Amerika Serikat untuk memilih Donald Trump. Jadi orang-orang yang gampang dipengaruhi, yang gampang diprovokasi, yang gampang dibohongin sama isu hoax, itu mereka cari ya, orang-orang kayak gitu, dan mereka target dengan iklan-iklan yang bilang bahwa Demokrat itu busuk gitu kan, Hillary Clinton itu pembohong. Itu ditarget demikian supaya orang-orang ini swing, mereka beralih ke Donald Trump. Dan kejadian, ya kan, Donald Trump menang tahun 2016. Dan Cambridge Analytica dan Facebook itu dianggap bertanggung jawab mengakibatkan hal ini. Seperti tadi, mereka mengumpulkan data pengguna tanpa izin penggunanya. Mereka nggak menjelaskan ini data akan dipakai buat apa. Mereka cuma bilang ini khusus kepribadian doang, buat seru-seruan doang gitu kan. Tapi mereka nggak menjelaskan bahwa data itu akhirnya dipakai untuk menarget dan memenangkan Donald Trump. Jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah mengkuantifikasikan kepribadian. Jadi kalau teman-teman yang suka mungkin psikologi gitu kan, nah dalam psikologi itu ada yang namanya 5 sifat kepribadian. Ada yang namanya keterbukaan, conscientiousness itu maksudnya adalah kayak gampang nggak sih dia untuk impulsif atau enggak dalam hal bertindak. Dia mikir atau enggak ketika bertindak. Extraversion ini terkait dengan apakah dia ekstrovert atau introvert. Agreeableness ini terkait dengan apakah dia gampang setuju dengan sesuatu atau enggak. Neuroticism ini terkait dengan apakah dia gampang terganggu dengan isu kecil atau enggak. Apakah dia orangnya suka kayak nggak betah gitu kalau melihat sesuatu yang nggak rapih dan sebagainya. Nah ini kalau dalam psikologi itu bisa dikuantifikasikan, dan kalau misalnya ada sebuah lembaga kayak Cambridge Analytica yang dilengkapi dengan tim orang-orang paham psikologi, mereka bisa mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak dan ngebuat semacam profil kepribadian untuk kemudian menentukan nih gitu kan, kira-kira siapa sih dari sekian juta penduduk Amerika Serikat yang kemungkinan akan gampang dipengaruhi, yang gampang diprovokasi, yang gampang dibuat milih Donald Trump. Mereka bisa menemukan orang-orang itu secara tepat dan mereka akan memanipulasi. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sebuah manipulasi sosial, rekayasa sosial. Yang ini adalah sebenarnya kalau secara hukum ketika itu belum diatur dengan tegas. Tapi setelah itu memang setelah Mark Zuckerberg dipanggil ke Senat Amerika Serikat, diminta bertanggung jawab, baru diatur gitu kan, bahwa perusahaan-perusahaan sosial media kayak Facebook itu punya tanggung jawab yang besar dalam hal memastikan data pribadi penggunanya tidak jatuh ke tangan orang-orang kayak Cambridge Analytica ini. Dan Mark Zuckerberg ketika dia diminta keterangannya, dia bilang, ya kita minta maaf, kita nggak sadar bahwa kita punya responsibility yang besar. Karena kita adalah perusahaan besar, kita punya great power, kita punya great responsibility. Dan dia bilang ya kan, saya bertanggung jawab, I'm responsible. Tapi kalau kalian lihat ekspresinya dia di gambar ini gitu kan, apakah kalian melihat dia
kayak merasa bersalah gitu kan. Apakah dia emang secara nurani merasa, waduh, gue melakukan kesalahan besar gitu kan. Kalau saya sih melihatnya kayak, ya, I'm a billionaire, bitch, gitu kan. Gue miliarder gitu loh, duit gue banyak gitu kan, gue bisa apa aja gitu loh. Dia merasa seperti itu. Kalau saya bilang, kenapa? Karena ujung-ujungnya kan kalian ingat, di awal tahun ini gitu kan, muncul isu gitu kan, WhatsApp mau mengganti kebijakan penggunanya. Yang tadinya dia sifatnya encrypted ya kan, jadinya cuma bisa dibaca sama yang ngirim dan yang dikirim. Kemudian dibuat supaya akhirnya datanya itu bisa nggak encrypted lagi, datanya bisa diambil sama pihak ketiga, dalam hal ini Facebook ya kan? Karena WhatsApp masih anak perusahaannya Facebook. Tadinya yang namanya data percakapan di WhatsApp itu ya cuma di WhatsApp doang gitu kan, dan sifatnya encrypted, jadi dia nggak bisa dibuka sama orang lain. Tapi kalau misalnya kebijakan pengguna WhatsApp yang barunya itu benar-benar terbit ya kan, diterapkan, data kalian, percakapan kalian di WhatsApp itu bisa dengan mudah gitu kan diambil sama Facebook. Yang ini akhirnya mengakibatkan orang pada pindah ke Telegram gitu kan. Saya juga banyak kan teman-teman saya tiba-tiba pindah ke Telegram gitu kan. Berarti cucu nggak dipakai, tetap pakai WhatsApp gitu kan. Karena akhirnya WhatsApp memutuskan untuk membatalkan kebijakan ini gitu kan. Tapi kan ini menunjukkan gitu kan bahwa yang namanya pengumpulan data dan pemanfaatan data pribadi untuk keperluannya mereka itu udah tertanam banget dalam model bisnisnya Facebook gitu kan. Sehingga emang walaupun mereka bilang saya bertanggung jawab gitu kan, si Mark bilang saya nggak akan mengulanginya lagi dan sebagainya, tetap mereka akan mengulanginya karena itu yang bikin mereka menjadi kaya gitu kan. Dan siapa yang mau berhenti gitu kan melakukan sesuatu yang bikin mereka kaya gitu loh. Intinya kan di situ kan, kenapa kita tetap harus skeptis gitu kan. Dan memang ini menandakan gitu kan, kasus Cambridge Analytica itu menandakan kemerosotan kepercayaan orang-orang terhadap Facebook itu sendiri. Dan sekarang kalau kalian lihat di internet kan yang namanya meme terkait dengan Facebook, itu selalu diibaratkan Facebook itu kayak evil company, gitu, perusahaan jahat yang memiliki kapital yang begitu besar dan mereka akan menguasai dunia dan sebagainya gitu kan, kayak penjahat-penjahat di film-film gitu. Tapi yang pengen saya tegaskan di sini adalah bahwa sebenarnya Facebook itu bukan cuma penjahat satu-satunya gitu kan. Dia bukan the only villain dalam cerita ini gitu. Dia bukan cuma satu-satunya tokoh antagonis. Karena bisa dibilang ya semua pada prakteknya, semua raksasa teknologi macam kayak Google, Amazon, dan bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan lokal itu juga mengambil data pribadi. Dan ini makanya itu tadi, data adalah resource yang berharga. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Bisa dibilang seperti itu. Jadi memang semua perusahaan-perusahaan ada sekarang itu memang menerapkan model yang seperti ini gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya gitu kan? Jadi kan kayak misal di foto ini kan, di gambar ini kan, kelihatan kan, Google itu bisa tahu dengan tepat gitu kan, jam berapa kalian tidur, jam berapa kalian mulai bangun. Ketika bangun, apa yang kalian lakukan? Dengerin musik, nganterin anak, naik stasiun, naik kereta gitu kan, ke kantor, kantornya di mana dia tahu. Mereka tahu jam berapa kalian istirahat. Kalau istirahat, makannya di mana. Kalian mampir ke kafe, kafenya di mana. Lalu jam berapa kalian pulang. Mereka tahu gitu kan. Dan mereka tahu kalau kalian di rumah, kalian ngapain setelah pulang. Kalian akan mungkin nonton TV, dengerin musik, apa yang kalian tonton mereka tahu gitu kan. Mereka tahu jam berapa kalian tidur. Sebelum tidur kalian ngapain, ngirim pesan ke siapa gitu kan. Itu mereka Google tahu semuanya gitu kan. Artinya adalah itu tadi, semua perusahaan yang ada saat ini itu mengumpulkan data pribadi kita. Mereka memining, mereka menambang data pribadi kita untuk keperluan mereka. Gitu. Nah kita gitu kan, sebagai data scientist gitu kan, sebagai orang yang paham dan juga sadar mengenai etika data, kita harus sadar gitu kan, bahwa ketika pemerintah nggak bisa diandalkan, kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri. Kita yang harus sadar gitu kan, dengan kekayaan yang kita punya, dengan data yang kita punya, kita harus sadar bahwa ini adalah sesuatu yang berharga dan nggak bisa diserahkan begitu aja tanpa ada keuntungan buat saya sendiri gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya kalian bisa memberikan data kepada Google, kepada Facebook, harus ada trade off-nya gitu kan. Kalian pakai Google Map itu sangat convenient, sangat enak banget gitu kan. Google Map bisa membantu kita untuk pergi kemana aja tanpa harus kesasar. Ya udah nggak apa-apa lah, kita kasih informasi sedikit kepada Google gitu kan, karena manfaatnya lumayan besar gitu kan di situ. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau kalian membuat layanan-layanan yang itu tadi nggak jelas penggunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa buat kita juga. Itu yang harus dihindari sebenarnya di situ. Makanya kan saya tekankan di awal ya kan, bahwa kita sebenarnya pendekatan kita terhadap data pribadi itu bukanlah fear seharusnya, bukanlah kita takut, paranoid dan sebagainya. Tapi kita harus lebih sadar tentang bagaimana data kita digunakan. Di situ ada poin utamanya.
Jadi bahkan kayak ini adalah sebuah trivia menarik ya kan. Ketika WhatsApp kemarin itu kan apa namanya diupdate kebijakan penggunanya, orang pada pindah ke Telegram ya kan. Tapi yang orang nggak tahu kan, Telegram itu udah punya deal, punya perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Karena kan sempat kan kejadian. Oh iya, boleh. Ya kejadian gitu kan, bahwa itu tadi data kita juga dipakai sama pemerintah Indonesia karena mereka mengawasin gitu kan datanya kita. Terus sebab kita juga harus hati-hati dalam hal penggunaan data. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagian keduanya ya kan, tentang bagaimana etika data itu bisa melindungi kita dari orang lain, bisa melindungi orang lain, membuat kita bisa lebih sadar terhadap haknya orang lain juga. Ini saya pengen bahas satu kasus yang lagi hotnya ini kan. Ada yang ngikutin kasusnya Pak Dadang Subur alias Dewa Kipas ini? Ada yang nonton jangan-jangan kemarin pertandingannya? Nonton, Pak. Nonton Pak, nonton. Langsung jadi ini ya, catur mania. Ya, kalian yang nonton, awalnya kalian mikirnya gimana? Si Dadang ini, curang atau enggak? Pendapat kalian ketika dengar pertama kali dari anaknya. Saya kira jago Pak, ternyata enggak. Nah, iya kan? Nah, iya, ini adalah contoh gitu kan, tentang bagaimana, ini berkaitan dengan isu tadi gitu kan, tentang bagaimana orang-orang gitu kan di internet, itu gampang sekali dipengaruhi sama data, sama informasi yang bisa dibilang misinformasi, ya kan? Ini berkaitan juga dengan hoax dan sebagainya. Jadi isu Dewa Kipas ini ya, buat yang nggak tahu, ini adalah terkait dengan pemberitaan media daring ya kan. Awalnya itu ada berita kan bahwa pemain Indonesia mengalahkan pemain luar negeri dan orang luar negeri nggak terima. Akhirnya pemain ini di-ban dari akunnya kan, dia nggak bisa main lagi. Langsung kayak seolah nasionalis gitu kan, ngebelain warga negara sendiri. Wah ini mah rasis nih orangnya gitu kan, kolonialis banget kan, penjajah emang kan orang luar negeri. Itu yang mereka bilang gitu kan, karena mereka merasa harga diri bangsa diinjak-injak gitu kan. Isu yang tadi sifatnya personal, jadi kan isu nasional kan, jadi isu negara. Nah, tapi yang orang apa namanya nggak memperhatikan itu adalah pengambilan data yang sifatnya lebih luas lagi. Saya pribadi kan ketika saya pertama kali terpapar isu ini di Facebook ya kan, ada yang ngomongin gitu kan bahwa ada orang Indonesia yang dizalimi gitu kan oleh orang luar negeri. Yang saya lakukan adalah saya mau nyari beritanya dulu. Ini benar nggak sih ada gitu kan berita seperti ini gitu kan? Apakah ini cuma omongan di Facebook doang? Karena biasanya kalau omongan di media sosial itu emang biasanya banyak yang misinformasi juga gitu kan. Saya pengen cari di media daring. Saya cari banyak di online news outlet. Tapi yang banyak muncul itu adalah media-media Indonesia doang isinya. Dan semuanya sama kan nadanya. Nada nasionalis semua narasinya. Ini adalah penjajahan, ini adalah rasisme dan sebagainya gitu kan. Tapi kok nggak ada berita luar gitu loh. Padahal kan isu yang cukup besar sebenarnya kan. Dan ini sering terjadi. Hal yang hot di Indonesia itu nggak dibicarakan di luar negeri. Yang ngomongin orang Indonesia doang. Narasi orang Indonesia doang gitu kan. Yang akhirnya menyalahkan orang asingnya di sini. Dan ini mengakibatkan perilaku yang akhirnya tidak bijak sebenarnya dalam hal netizen warga Indonesia yang akhirnya kemudian meneror akunnya si Gotham Chess ini, akunnya pemain catur luar negeri tadi yang dianggap tidak sportif, yang dianggap rasis dan sebagainya itu. Dia diserang tiap hari, dikasih DM isinya adalah mati lu bajingan gitu kan, kayak bahasa kasar gitulah gitu kan. Dia bilang seperti itu. Yang kita sering lupa gitu kan bahwa setiap cerita pasti punya dua sisi gitu kan. Nah ini adalah pernyataan dari chess.com gitu kan, yang dia bilang bahwa ini sebenarnya nggak ada kita melakukan nge-ban akunnya Dewa Kipas karena diminta sama si Gotham Chess ini. Kita emang ngelihat datanya si Dewa Kipas ini, kita melihat ada yang salah gitu kan dengan datanya. Kok bisa manusia tapi kok mainnya kayak robot gitu kan, sempurna banget tindakannya. Dan ini saya temukan juga ketika saya dapat beritanya ini, saya nggak cuma ngecek online news, tapi saya ngecek reddit.com. Karena reddit.com itu menjadi asalnya kan si Ali Akbar, anak kecil, anaknya Dadang ini kan dia kan cerita di Reddit gitu kan. Saya pengen cek tanggapannya warga Reddit. Karena kalau warga Reddit beda itu emang perilakunya sama warga Twitter. Biasanya adalah orang-orang yang lebih snob, orang-orang yang lebih sok pinter dan orang-orang yang lebih kayak istilahnya ya jauh lebih keminter lah, jauh lebih daki-daki ngomongnya gitu kan, lebih tinggi gitu kan. Dan mereka ngelihat gitu kan bahwa ya emang ini kayaknya ada yang aneh gitu kan dengan akunnya si Dewa Kipas ini gitu loh. Kayaknya ada yang salah, ada yang kayak ada curang gitu Pak gitu. Saya melihat kan kayak oh berarti setelah kayak melihat dua hal ini gitu kan,
ada dua sisi ceritanya gitu kan. Ada cerita narasi nasionalis, narasi kebangsaan, ada cerita bahwa ya emang ini orangnya curang gitu kan, emang pantas dia di ban gitu kan. Di situ saya udah bisa buat sebuah keputusan bahwa saya nggak bisa ikut-ikutan di sini. Saya nggak mau ikut-ikutan untuk menyerang si Gotham Chess, saya nggak mau ikut-ikutan bikin meme gitu kan soal Dewa Kipas ini jago banget dan sebagainya gitu kan. Dan terbukti akhirnya kemarin kan setelah tanding gitu kan antara Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren Sukandar, terbukti bahwa Dewa Kipas mainnya sangat ya tidak seperti sejago yang di gamenya lawan Levi Rozman alias Gotham Chess tadi. Dia tingkat akurasinya bahkan cuma 40%. Sementara pas dia tanding itu 90% tingkat akurasinya, kayak robot makanya. Nah ini membuktikan gitu kan, bahwa selalu punya dua sisi setiap cerita gitu kan. Dan ini berkaitan dengan etika jurnalisme juga sebenarnya. Kalau teman-teman di komunikasi yang pengen masuk ke jurnalisme gitu kan, pasti kan selalu diajarkan tentang etika jurnalisme atau cover both side gitu kan. Kita harus memberitakan dari dua sisi supaya seimbang pemberitaannya gitu kan. Nah, kenapa kita harus tahu ini terkait dengan etika data? Karena perlu kita sadari bahwa setiap pengguna internet, setiap kita yang punya akun Twitter, yang punya akun Facebook, media sosial, itu juga jurnalis sebenarnya. Kata-kata yang kita sampaikan di media sosial, berita yang kita sampaikan di media sosial, itu berkontribusi bagi pembangunan sebuah narasi kebenaran. Dan kadang-kadang narasi kebenaran yang kita ciptakan secara kolektif bersama-sama ini, yang disebut dengan netizen maha benar itu bisa merugikan orang lain. Kasusnya ini, itu kalau kalian tahu Gotham Chess itu akhirnya dia harus kehilangan sponsorship. Dia kehilangan akses untuk monetisasi kontennya. Yang jelas dia karirnya sebagai streamer itu sangat terganggu lah, dengan sangat terdisrupsi dengan ada kejadian ini gitu kan. Tapi ya itu tadi kan, karena kita nggak bijak, kita nggak sadar gitu kan dengan apa yang kita sampaikan, dalam hal netizen maha benar ini gitu kan, menyampaikan bahwa ini semua isu rasisme gitu kan, pokoknya dia salah gitu kan. Kita membuat orang yang sangat bergantung nasibnya terhadap streaming service ini jadi kehilangan pendapatannya. Ini sangat berbahaya gitu kan. Seandainya terjadi berturut-turut terus-menerus, nggak ada keterangan, nggak ada kebenaran, si Levi Rozman ini bisa namanya tercoreng banget gitu kan. Dan dia bisa kehilangan karirnya dia. Kalian bayangkan sekarang ini kan di masa pandemi gini nyari kerjaan susah. Orang banyak yang di layoff, yang dipecat gitu kan. Nah, orang yang namanya bergantung sama streaming itu orang yang bergantung sama karir yang nggak stabil gitu kan. Mereka bisa sewaktu-waktu karirnya mereka berhenti begitu aja karena perubahan kebijakan. Ini sering terjadi kalau orang YouTuber gitu kan, yang tadinya mereka lumayan bisa lancar, dapat gaji lumayan, dapat duit lumayan banyak dari YouTube, tiba-tiba perubahan kebijakan, video mereka nggak bisa diupload lagi, nggak bisa dimonetisasi, mereka langsung bangkrut gitu kan. Karir mereka langsung runtuh. Mereka tadinya bisa bayar tagihan rumah tangga, tiba-tiba nggak bisa lagi. Bayangkan gitu, orang yang sangat gak stabil karirnya gitu diguncang sama isu yang kayak gini, yang diakibatkan oleh misinformasi. Ini kan sangat merugikan orang lain gitu kan. Dan ini bersumber sebenarnya dari tadi ketidakbijakan orang ketika dalam hal memperlakukan informasi, tidak cover both sides, tidak mengikuti etika, langsung terprovokasi, langsung ikut-ikutan aja. Semua orang bilang A, dia bilang A. Dan akibatnya ini tadi gitu kan. Dia terlihat konyol akhirnya gitu kan, ternyata salah, ternyata si Dadang emang kayaknya curang gitu kan, kayaknya emang dia gak sejago yang diomongin sama anaknya dan gak sejago yang diomongin netizen. Dan jujurnya ya dia tetap dapat duit sih gitu kan, tapi ya nasibnya lumayan ini kan. Sekarang mungkin Dadang Subur ini lumayan kehidupan pribadinya agak terganggu banget gitu kan, karena pasti banyak yang ngomongin dia nantinya, diomongin di media sosial, nanti akan ada yang nge-share alamat dia di mana, akan ada yang datengin dia, akan ada yang nge-PM dia tiap hari, mungkin bilang, woi duit 100 juta tuh buat apa gitu kan, bagi dong apa gitu kan. Ini contoh adalah sebuah pelajaran doxing, misinformasi, dan cancel culture. Ada yang pernah dengar istilah doxing di sini teman-teman? Doxing, ada yang tahu? Jadi doxing itu adalah perilaku balas dendam. Jadi ketika dia nggak suka sama orang, kemudian dia nyari datanya, itu jadi doxing, itu kata dokumentasi. Dia mendokumentasikan informasi pribadinya orang itu, dan kemudian dia sebar di media sosial, supaya orang-orang pada ngomongin orang ini gitu kan. Nah yang terjadi dalam hal tadi, ketika kita gampang terpicu, gampang terprovokasi, kita bisa tanpa sadar melakukan apa yang disebut dengan doxing. Kita mencari-cari orang ini tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa,
DM-nya, alamat emailnya apa gitu kan, akunnya apa aja, di media sosial mana aja gitu. Nah, kita kemudian menyerang mereka, di DM tiap hari, di teror tiap hari, dan sebagainya. Itu perilaku doxing gitu kan. Tapi orang sering nggak sadar gitu kan, bahwa ini perilaku yang sangat salah. Dan sebenarnya UU ITE melarang doxing gitu kan. Tapi apalah UU ITE gitu kan. Emang bisa kan, isinya coba nangkepin penjahat politik doang gitu kan. Tapi kalau untuk isu yang kayak doxing, yang real kayak gini sering nggak dipakai gitu kan, sering nggak digunakan. Padahal sangat harmful, sangat merugikan banget ketika orang terekspos informasi di media sosial. Akan banyak yang ngomongin, akan banyak yang mencela-cela gitu kan. Itu sangat merugikan, dan kita harus hati-hati itu. Misinformasi juga berkaitan gitu kan. Kita harus lebih bijak gitu kan dalam hal melihat informasi. Walaupun informasi suatu hal bisa benar gitu kan, kita harus lihat dulu informasi ini ada nggak sih data pembandingnya, ya kan? Itu kan salah satu contoh bagaimana kita bisa menjadi bijak dalam hal melihat data. Kita punya sumber data yang beragam. Jadi nggak cuma dari satu sumber doang. Ketika data asal dari satu sumber doang, kita harus hati-hati. Kita harus lebih waspada di situ. Dan juga cancel culture. Ada yang pernah dengar istilahnya? Cancel culture. Jadi cancel culture itu kayak budaya di Twitter ini sering banget terjadi gitu kan. Kayak isunya ini tadi kan, si Gotham Chess ini kan. Dia bikin suatu kontroversi, yang mana belum tentu benar apa enggak gitu kan. Tapi orang udah pada marah, terprovokasi, tersulut emosinya kan. Dan akhirnya menyerang orang ini kan, di cancel istilahnya. Dia dihilangin nasibnya, dihilangin karirnya, dibuat supaya orang ini jadi sehina-hinanya gitu lah. Dibicarain terus-menerus, sehingga orang ini nggak bisa kerja, nggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Itu adalah contoh perilaku yang itu tadi, berakar dari ketidaksadaran, penyalahgunaan data, dan juga tidak sadar mengenai bahaya dari penyalahgunaan data itu. Jadi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu gitu istilahnya kalau dalam filsafat. Dia nggak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Dia nggak tahu kalau dia nggak bijak gitu lah. Dia cuma tahunya adalah ini yang harus dilakukan. Dan itu tadi kan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sempat gitu kan awalnya ketikutan kayak wah iya nih Dewa Kipas Dadang Subur nih kayak jagoan gitu kan. Dia dizalimi sama orang luar negeri gitu kan. Sebaiknya lebih bijak lagi gitu kan. Lebih apa istilahnya? Lebih bisa melihat data itu sebagai sebuah kumpulan besar tadi gitu kan, bahwa ya tadi sumber data nggak bisa cuma satu doang, kalau cuma satu harus diwaspadai di situ intinya. Dan ini adalah quote dari Pramoedya Anantatur saya selalu suka gitu kan, yang dia tulis dalam novelnya Bumi Manusia. Ada yang udah baca novel Bumi Manusia? Itu sangat bagus buat mahasiswa gitu kan, untuk bisa lebih ya SJW sebelum SJW lah bisa dibilang. Bumi Manusia itu kan, yang namanya keadilan gitu. Intinya dia bilang bahwa seorang yang terpelajar itu harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan, gitu kan. Jadi itu tadi, kalian jadi terpelajar itu bukan lebih karena kemampuan kalian, bukan karena kalian jago ngolah data, bukan karena kalian jago ngebaca data, tapi yang namanya terpelajar itu juga harus adil. Jadi dia data scientist yang ideal, data scientist yang tepat, itu bukan cuma mereka yang jago ngolah data, bukan cuma mereka yang jago menganalisis data, tapi mereka yang juga tahu bagaimana kita bisa menggunakan data secara semestinya, bagaimana kita bisa beretika dalam hal penggunaan data. Jadi kembali ke prinsip etika data tadi, gitu kan. Dan ini sangat relevan buat teman-teman di sini kan, sebagai mahasiswa yang nantinya akan melakukan pengumpulan data. Apalagi kalau deskripsi gitu kan, pasti banyak banget ngumpulin data lewat survei dan sebagainya. Ini selalu etika pengumpulan data. Kalau kalian bikin survei, jangan cuma ngasih pertanyaan doang, jangan langsung ke kuesionernya. Jelaskan, ini kuesioner untuk keperluannya apa, akan digunakan untuk apa, siapa aja akan melihat data surveinya ini, dan apakah ini akan dihapus atau enggak datanya, akan digunakannya berapa lama. Itu jelaskan di awal terlebih dahulu, supaya orang yang ngisi surveinya, respondennya, itu bisa lebih aman rasanya. Dia akan merasa bahwa data ini emang digunakan untuk keperluan penelitian. Penelitian akan bermanfaat nantinya untuk usaha bangsa dan sebagainya. Terserah kalian lah, pengantar kalian dibuat seperti apa gitu kan. Tapi intinya kan membuat responden merasa bahwa mereka aman untuk membagi datanya mereka. Dan pastikan juga, prinsip nomor 2 ya kan, jangan mengumpulkan data yang nggak penting. Kalian harus tanya kan, ketika kalian bikin pertanyaan soal profil misalkan, perlu nggak sih nanya nama lengkap? Perlu nggak sih nanya NPM? Perlu nggak sih nanya alamat gitu kan? Perlu nggak sih nanya nomor telepon dan sebagainya? Perlu nggak sih pertanyaan sampai 30, sampai 300 pertanyaan? Perlu apa nggak sih itu semua gitu kan?
Kalau nggak perlu sebaiknya jangan. Nah, itu tadi, ini adalah data, ini berharga gitu kan. Kalau kalian ngambil data yang nggak berguna gitu kan, yang kalian nggak pakai itu tadi, kalian jadi membuang waktu orang itu. Kalian membuang sumber dayanya mereka, sia-sia begitu aja. Dan bisa terjadi adalah tadi kan, terlalu banyak data, akhirnya nggak tahu disimpan di mana, nggak dijaga keamanannya, tiba-tiba bocor, dan jadi masalah. Itu jadi suatu isu ya kan. Dan terakhir juga tadi yang pastikan ada sistem untuk menjaga kerahasiaan data. Jadi jangan sampai data yang kalian kumpulkan itu tersebar luas ke banyak orang gitu kan. Cukup ya orang-orang yang butuh tahu aja. Kalian, pembimbing, ya udah gitu kan. Yang perlu tahu cuma mereka doang, 2 orang itu ya kan. Kalau misalnya perlu ke orang lain yang tahu juga, ya kalian pertanyakan gitu kan. Perlu nggak sih mereka tahu? Kenapa mereka butuh tahu sih gitu kan? Dan itu sebagainya. Mungkin ini sifatnya kayak sepele gitu kan, betul-betul kayak ya iyalah udah jelas gitu kan, kayak ngapain sih saya nyebarin data orang gitu kan. Tapi itu tadi gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan, kita nggak pernah tahu data kita ini bisa kebocoran atau enggak. Jadi yang harus kita lakukan gitu kan sebagai orang yang paham etika data adalah ya tadi, kita buat precaution, jaga-jaga gitu kan, untuk mencegah hal yang nggak kita inginkan. Kira-kira begitu materi untuk pertemuan kali ini terkait dengan data dan etika. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ada yang pengen diskusi? Pak, saya pengen nanya Pak, Silakan. separah apa sih Pak kalau misalnya data kita bocor gitu Pak? Apa yang terjadi gitu sama kita Pak kalau data kita mengalami kebocoran? Tergantung data apa yang bocor itu tadi. Kalau misalnya data yang bocor adalah data yang sifatnya sensitif gitu kan, kayak data rekening, data nomor KTP, waktu udah banyak banget bisa terjadi gitu kan. Bisa kalian, ada orang coba bikin rekening atas nama kalian, kemudian datang ke lembaga pinjaman uang gitu kan, mereka minjem duit pakai nama kalian, itu bisa terjadi gitu. Itu paling parahnya, ekstrimnya gitu kan. Tapi ya kebanyakan sih kalau yang saya tahu selama ini adalah kebocoran data itu ya paling cuma dipakai untuk yang normalnya adalah untuk dipakai sama perusahaan kartu kredit biasanya. Jadi kayak nama, nomor HP itu paling sering bocor biasanya. Karena kan tadi sering kita share gitu kan. Kita paling sering nge-share data nomor HP sama nama. Jadi paling yang terjadi adalah kalian akan sering ditelepon sama telemarketing kartu kredit gitu kan. Ditanya, Bapak lagi butuh kartu kredit apa enggak gitu kan. Mau enggak sama kita gitu kan, bikin kartu kreditnya bank ini, bank XXX gitu kan. Itu pasti terjadi gitu kan. Atau ya yang tadi kan, bisa jadi korban doxing. Kalau misalnya data kalian bocor gitu kan. Orang tahu alamat kalian, orang tahu nomor HP kalian, orang tahu alamat email kalian. Kalau misalkan buat sebuah kontroversi gitu kan, tapi ini sekalian mungkin nggak akan mengalami ini gitu kan. Tapi kalau kalian jadi YouTuber, kalian jadi public figure, ini jadi resiko bagi mereka sebenarnya gitu kan. Untuk di doxing, untuk di apa namanya, ya tadi diteror lewat apa media sosial. Kurang lebih gitu sih. Tapi tadi ya perlu waspadai adalah itu tadi informasi sensitif apa enggak yang kita share. Jadi kita harus selalu aware terhadap apa informasi yang kita share. Pastikan informasi yang kita bagikan ke media sosial, ke internet dan sebagainya, itu bukan informasi yang bisa istilahnya mengidentifikasi kita. Jadi jangan informasi terlalu pribadi kita share. Jangan nge-share nomor HP di Facebook, itu bisa repot. Nanti bakal banyak yang hubungi kalian, mungkin meminjam duit dan sebagainya. Jangan naruh apa namanya alamat email gitu kan di tempat-tempat gitu kan. Kalau kalian bukan sebuah bisnis. Itu contoh gitu kan dalam hal etika data ini kan. Jadi makanya etika data bukan cuma melindungi orang lain, tapi melindungi diri kita sendiri. Gimana Mas Alfian, ada respons? Udah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Ada yang mau diskusi? Mungkin? Oke. Saya harap cukup jelas gitu kan. Ini adalah apa materi kali ini sifatnya bukan apa namanya, nggak berkaitan dengan skill, nggak berkaitan dengan pengetahuan apa hard gitu kan, tapi lebih berkaitan dengan itu tadi. Bagaimana kita bisa melengkapi gitu kan, membuat kita menjadi data scientist yang ideal. Dan harapannya adalah ini bisa diterapkan apa teman-teman nantinya ketika mengumpulkan data jauh lebih sensitif terhadap bagaimana teman-teman mengumpulkan data tadi supaya tadi kan nggak bisa mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Kira-kira gitu. Nah, sebelum kalau udah ada pertanyaan lagi, atau masih ada, saya berikan kesempatan.
Kalau nggak ada, ini saya pengen nge-share tugas ya teman-teman. Nah, jadi sebentar. Kalau teman-teman cek di Google Classroom ya, seperti biasa, tugas selalu di Google Classroom. Ini ada tugas review film ya. Jadi saya minta teman-teman untuk menonton film The Great Hack. Ini cuma 40 menit filmnya, jadi cukup singkat sebenarnya filmnya termasuk. Nah, ini bisa berbagai cara nontonnya. Kalau Netflix langsung, teman-teman bisa free trial, jadi bisa langganan gratis sebulan untuk nonton film ini. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai free trialnya, nggak punya Netflix, nggak mau bayar, teman-teman juga bisa cari di internet film bajakannya gitu kan. Nah, ini jadi challenge sebenarnya buat teman-teman gitu kan. Bisa nggak mencari data yang dibutuhkan ini? Bisa nggak nyari film bajakan tanpa kena virus gitu loh. Silakan, saya percayakan teman-teman pasti bisa gitu kan untuk menggunakan Google untuk mencari film ini. Nah, setelah ditonton filmnya, teman-teman silakan mengisi reviewnya di Google Form ini. Nah, ini minimal 5.000 huruf. Artinya adalah kalau teman-teman nulisnya cuma segini doang, 3 huruf ya. Misalkan saya ngisi, nah ini ada tulisannya. Review harus minimal 5.000 huruf. Jadi 5.000 huruf itu paling enggak sekitar 3 paragraf lah, paling enggak. 100 kata. Jadi nggak terlalu berat lah sebenarnya kan. Kayak 1 halaman doang bikin reviewnya. Reviewnya ini lebih terkait dengan apa pendapat kalian gitu kan. Apa yang pengen kalian sampaikan kira-kira. Apa yang pengen disampaikan oleh film ini. Dan apa manfaat yang kalian dapat dari filmnya ini. Ini deadline-nya lumayan panjang sampai hari Minggu, tanggal 28 Maret, jam 12 siang. Jadi silakan ada waktu, kapan tinggal pilih, kapan mau nontonnya. Kalau bisa ya sekarang juga langsung enak juga gitu kan, ini kan masih jam kelas, jadi kalian bisa ada waktu buat nonton juga sebenarnya. Ada pertanyaan terkait dengan tugasnya ini? Bapak, nggak ada kan minimal 5.000 huruf ya Pak ya? Kalau misalkan kurang dari 5.000 huruf itu gimana Pak? Ini dia akan ada peringatannya di sini, jadi nggak bisa disubmit formnya. Oke, makasih Pak. Jadi kelihatan ini ada minimal 5.000 huruf. Ya kalau kalian mau iseng sih bisa juga bikin kayak gini gitu kan. Ya, tapi nggak saya nilai lah kalau kayak gini gitu kan. 5.000 huruf. Oke, cukup jelas. Ada yang mau nanya? Silakan. Cukup jelas, Pak. Oke. Jadi kalau yang ini penilaiannya sangat lebih lebih nggak terlalu ketat lah penilaiannya gitu kan. Kalau kalian yang penting saya pengen tahu kalian nonton apa enggak film ini sih sebenarnya. Kalian dapat sesuatu apa enggak dari film ini. Intinya di situ aja yang saya pengen tahu gitu kan. Jadi nggak perlu ya kan jauh lebih relax lah, lebih fleksibel penilaiannya. Yang penting kalian nonton, apa yang kalian dapat dari film ini. Saya pengen ceritanya itu doang intinya di situ. Baik, kalau udah ada, silakan dinyalakan videonya untuk di screenshot. Oke. Siap, udah siap semua? Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bon, Barbon.